Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rahmanisa, Minggu 0504-0023. Kali ini kita akan kembali lagi tentang salah satu materi agraria, yaitu pendaftaran tanah. Pertama, pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi perkumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, ada 5 asas pendaftaran tanah. Yang pertama asas sederhana, yang kedua asas aman, yang ketiga asas terjangkau, yang keempat asas mutakhir, yang terakhir asas terbuka. Nah, tujuan pendaftaran tanah: 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu tanah, satuan rumah susun, dan hal lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan. Adapun kepastian hukum yang menjadi tujuan pendaftaran tanah adalah mengenai status tanah yang didaftarkan, kepastian mengenai subjek hak, dan kepastian objek hak. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data dan menerapkan dalam sebuah hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Jadi fungsi informasi ini adalah data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dari satuan rumah susun yang sudah terbuka untuk umum. Lalu yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini dilakukan dengan pendaftaran setiap bidang tanah dan rumah susun, termasuk catatan-catatan, pembebanan, dan hapusnya hak tersebut. Kemudian objek pendaftaran tanah. Yang pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak usaha, hak pemilihan dan hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah ulayat, dan tanah negara. Penyelenggara pendaftaran tanah. Sesuai ketentuan pasal 19 UU PA, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional atau BPN terbentuk dengan dikeluarkannya Kepres nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dan pasal 3 diatur salah satu tugas BPN adalah melaksanakan pengukuran, pemetaan, serta pendaftaran tanah dan upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran dasar teknik dan pemetaan program menteri. Selanjutnya ada kegunaan pendaftaran tanah bagi pemilik tanah. Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka tentu diharapkan akan berguna baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah sendiri. Ada penggunaan yang diperoleh dengan sistem pendaftaran tanah melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1997. Ini yang pertama, dengan sistem yang baru. Yang kedua, membantu mempermudah masyarakat. Yang ketiga, perekonomian masyarakat menjadi lebih maju. Yang keempat, mempermudah peralihan hak. Yang kelima, mempertinggi harga tanah. Dan yang terakhir, masyarakat lebih mudah memperoleh data tentang tanah. Akhirnya manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, semakin mudahnya masyarakat mendaftarkan tanah. Yang kedua, mengurangi keresahan akibat sengketa tanah. Yang ketiga, mempermudah untuk menetapkan kebijaksanaan di bidang pertanahan. Yang keempat, menguntungkan bagi lembaga perbankan. Dan yang terakhir, mempermudah pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang lain seperti perpajakan. Sistem publikasi pendaftaran tanah. Ada 2 sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif ialah apabila pemerintah menjamin kebenaran data yang disediakan. Artinya siapa yang namanya terdaftar dalam buku tanah memperoleh apa yang disebut suatu hak yang tidak dapat diganggu-gugat kecuali dalam hal terjadi pemalsuan. Kemudian sistem publikasi negatif, apabila pemerintah yang dalam hal ini pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang tercantum
atau tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Artinya pendaftaran tidak menyebabkan mereka yang tidak berhak menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena namanya keliru dicatat sebagai yang berhak. Nah, kesimpulan dari materi hari ini berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penjajahan serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Objek pendaftaran tanah terdiri dari bidang-bidang tanah yang punya hak milik, hak usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah ulayat, dan tanah negara. Sesuai ketentuan pasal 19 UPA, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertahanan kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut dan diterapkan oleh negara-negara di dunia ada dua, yaitu sistem publikasi kredit dan sistem publikasi negatif. Nah, itu saja untuk sedikit materi pembahasan tentang pendaftaran tanah kali ini. Maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.